1000 inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa setiap hari Selasa saya menyapa Anda dalam SKSI Talks. Dan walaupun tadi menyapanya semangat pagi, ini suasananya terlihat lampu-lampu dan agak gelap-gelap gitu ya. Karena memang ini suasananya malam, cuma semangatnya tetap semangat pagi. Karena kita juga sudah melakukan perjalanan dari pagi dan hari ini ada yang istimewa, ada Pak Saifuddin dengan sarungnya, ada Prof. Cipto Sumadi ini juga dengan santainya. Kita juga berada kalau lihat di sini, ini kok kayak gado-gado, di belakangnya ada kabar MTQ Nasional. Ada apa dengan semua ini? Kita tetap semangat pagi karena kami sebetulnya nanti akan ada cerita-cerita yang akan di-share kepada Anda semua. Perjalanan dari mulai ba'da subuh, ya kalau kata orang Jawanya meruput subuh-subuh gitu, meruput subuh-subuh. Pak Cipto, sekali lagi kita ingin menyapa tadi di off cam kita sudah menyapa selamat datang, menjamu dengan perjalanan. Luar biasa. Ya, nah ini kita ingin menyapa dulu di kameranya biar pemirsa juga tahu. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Diana. Sehat. Sehat alhamdulillah. Semangat. Ada apa nih datang ke Kalimantan Selatan yang biasanya kita hanya via online ya Pak ya? Ya terima kasih Pak Saifuddin, Mbak Diana. Kalau ditanya ada apa, sebetulnya hanya satu kata ya. Oke. Karena cinta aja. Cinta sama sahabatnya ya. Pemirsa, saya terharu dengan persahabatan beliau berdua ini. Ini beliau dalam satu angkatan. Pernah menjadi pelajar teladan bersama di angkatan mahasiswa teladan ya, mahasiswa teladan. Tapi ternyata hubungan silaturahimnya terjalin sampai dengan hari ini. Kayaknya kita harus bedah satu-satu. Bicara soal mawadan dulu Pak Saifuddin. Mungkin ceritakan kenapa persahabatannya kok langgeng. Padahal itu tahun berapa Pak? Ya udah lama ya Mas Ip ya. 1987 ya. 87, hitungannya luar biasa ya. Saat itu memang kita terpilih masing-masing daerah kan sebagai mahasiswa teladan nasional, dikirim ketemu di Jakarta mengikuti perayaan detik-detik proklamasi. Oke. Nah, setelah itu setelah sekian tahun, sekian puluh tahun ya Mas Ip ya tidak ketemu. Berapa ya? 28 tahun. Ya, lalu kemudian atas inisiatif dari satu mantan gubernur yang sudah meninggal beliau, Frans Leburaya. Lalu kemudian yang kedua Profesor Satria Bijaksana dari ITB mengumpulkan kembali ya para alumni mahasiswa teladan itu dan akhirnya secara rutin kami bisa berkomunikasi bersilaturahmi. Jadi salah satu sahabat terbaik kita adalah Mas Cipto Sumadi. Terima kasih. Ya, jadi Diana dan pemirsa serta pendengar kita pada saat beliau saya ajak itu main ke Banjarmasin, kita juga mau ada MTQ di Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah tahun ini. Dan alhamdulillah memang bisa datang hari ini. Dan sebenarnya dari kemarin ya datang malam naik plane lalu kemudian subuh udah kita bawa. Ya tadi kan ada keseruannya ya masih kita naik perahu. Di sini ya bagaimana serunya naik gitu. Perahu kita sampai ke Pasar Terapung disambut oleh pantun-pantun acil-acil luar biasa. Ya, lalu kemudian kata saya kita akan bisa menikmati dua hal ya. Diana, Mas Cip dan pemirsa pendengar kita. Satu, kita ciri khas kita di Banua adalah sungai. Kita udah merasakan susur sungai. Yang kedua, kita pingin ke istilah kita tuh puncaknya Jakarta adalah ke Kirampak sekarang. Ya, puncaknya orang Banjarmasin, orang Kalimantan Selatan datang ke Kirampak. Jadi juga dapat alam pegunungan di bawah pegunungan Meratus kita di situ. Walaupun satu lagi sebenarnya kita juga punya laut yang indah ya sebenarnya Kalimantan Selatan. Jauh ya kalau cuma jauh ya, karena perjalanan 2 hari untuk itu. Jadi hari ini memang alhamdulillah masih bisa silaturahmi dengan kita dan ini kita memang berada di Kirampak untuk persiapan studio kita sini untuk menyambut MTQ ya Diana. Baik. Pemirsa, kalau kita jalan-jalan atau wisata ke Bali itu ada 2 kategori alamnya. Kita cari laut, mungkin di Kuta dan sekitarnya. Lalu kita cari bukit atau yang agak dingin-dingin itu ada di Ubud. Nah, kalau kita bicara ke Kalsel, kalau kita mau bicara lautnya karena masih agak jauh, ini kita kalau Banjarmasin sungainya. Tadi pagi kita susur sungai, lalu malam ini kita menikmati udara bukit dan pegunungan tadi di bawah Meratus itu di Kirampak.
Pak Cipto, Ya. apa yang kan Anda juga sudah jalan kemana-mana ya. Apa kesan Anda tadi dari mulai perjalanan susur sungai Iya. sampai dengan ke Kirampak? Mungkin yang susur sungai dulu seperti apa? Apa yang dilihat dan dirasakan? Iya. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Bang Sabudin. Susur sungai, saya menamakan biasanya cruise ya. Beberapa tulisan saya tentang cruise itu di beberapa negara ya, di Australia, di Belgrade, di Amsterdam, di Sungai Nil, entah di mana lagi ya, di New York. Memang setiap perjalanan punya kesan tersendiri. Tapi memang perjalanan menyusur sungai di Kalimantan Selatan ini pengalaman yang kedua ya. Pengalaman yang kedua. Tapi pengalaman pertama dulu singkat sekali karena nggak tahu bagaimana caranya dibawa saja gitu ya. Nah tadi tuh hari ini luar biasa, sangat terkesan. Saya merasakan ternyata luar biasa ya perjalanan melawan arus dan sebagainya. Dan itu tidak kita temukan di negara-negara lain. Terlepas dari apakah karena banyak sampah, banyak pemandangan yang kurang, wajar saja ya, relatif kan itu. Kali itu bagaimana menyikapinya. Ada hal yang paling menarik menurut saya adalah, dan satu-satunya di dunia adalah pantun tadi. Cepat sekali, cekatan sekali. Kita ke pasar terapung di Lok Baintan. Iya. Bukan hanya cekatan tapi cermat. Cuma dia tanya, siapa namanya? Lalu sebelah Cipto, langsung acil Lok Baintan, luar biasa. Saya pikir saya mengundang pemirsa, mengundang teman-teman sekalian yang belum pernah menyusur sungai di Martapura ini, saya mengundang hadirlah di situ, coba rasakan, nikmati. Awal-awalnya sih agak terkejut juga, tapi sesaat kemudian sudah menikmati ya, betul-betul ya. Ada kumis dihajar. Luar biasa, cerdas sekali. Mudah-mudahan kesan positif ini bisa ditularkan dan mengundang wisatawan Saya pikir lain harus untuk hadir ke sini. Baik, tadi pemirsa kita juga difasilitasi oleh pemerintah kota, dalam ini Pak Wali Kotanya memberikan, kita merasakan kan biasanya jukung di Kota Banjarmasin itu jukung yang tertutup sehingga kita juga agak pengap di bawah. Nah ini ada satu perahu wisata yang memang juga sedang dipromokan. Sebetulnya ini adalah desain jukung tambangan. Artinya kan sebetulnya ini desain lama dan sekarang digunakan untuk wisata. Dan nyaman tidak tadi kapalnya? Ya. Karena sirkulasi udara, sinar matahari, terutama kemudian kita memandang kiri kanan gitu ya. Satu yang kurang mungkin karena airnya agak jauh ya, nggak bisa main air. Dia biasanya pakai sunroof tadi ya, pakai sunroof. Baik. Jadi nanti Anda bisa menyaksikan seperti ini ya, ada di samping itu perjalanannya. Kita akan membahas tidak hanya melihat secara kasat matanya, physically tadi Pak Cip sudah melihat bahwa ya ada sampah, ada ini, tetapi juga ada hal-hal yang sifatnya rohaniah sebetulnya. Saya tahu beliau berdua terdiam. Pasti terdiam tuh sudah siap dengan catatan-catatan. Nanti kita nantikan di catatan-catatan yang akan dikeluarkan oleh Pak Cip dan juga oleh Pak Saifuddin. Pastinya itu akan berkesan. Karena kalau sudah sendiri menuliskan itu kesannya menjadi berbeda. Kita masih akan sambung lagi obrolan kita, masih kembali di SKSI Talks. Kopi 1000 inspirasi. Kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, sebuah perjalanan, apakah itu perjalanan wisata atau termasuk adventure atau muhibah, bagi dua sosok di sini itu maknanya bisa panjang. Ada catatan-catatan yang mungkin secara kasat mata, kritikan-kritikan secara fisik gitu ya. Tapi juga bisa pemaknaan-pemaknaan hati, berjalan dengan sahabat, karena tidak hanya berdua.
tadi ada Prof. Tarto, lalu tadi ada Dr. Dharma, dan ngobrolnya tuh wah, seru gitu loh kan. Ada Pak Sugito juga tadi. Seru diskusi dari A to Z selama perjalanan. Nah Pak Saifuddin yang mungkin juga pastinya kalau orang sini udah sering lah susur sungai. Tapi ini yang terbaru kan setelah pandemi, apakah sudah pernah sebelumnya? Apa yang dilihat, apa yang berubah, atau mungkin kritikan-kritikan apa untuk membangun wisata sungai yang jadi potensi sekali? Baik Diana, Mas Ito, pemirsa dan pendengar kita. Sebenarnya kalau bagi kita di daerah kita di Banua Kalimantan Selatan ya, melihat tentang budaya kita, kearifan lokal kita yang secara tidak langsung sebenarnya saya ingin perkenalkan terus juga kepada para sahabat kita, para kolega kita yang ada di luar Banua Kalimantan Selatan. Dan pada setiap kali kita menemani teman-teman dari luar pulau kita ya untuk susur sungai itu memang ada hal-hal yang berkesan juga, tapi sekali lagi juga ada hal yang sebenarnya kita merasa prihatin lah dalam tanda petik untuk itu ya. Karena satu hal yang memang belum terselesaikan sampai sekarang kan masalah sampah di sungai kita. Ya walaupun ada juga bahasa goyonannya sampah itu menjadi bintang di langit gitu ya, tapi nggak enak juga ya. Kalau yang larut itu plastik, kalau yang larut itu bekas kasur gitu ya. Jadi tempat sampah terpanjang. Ya itu memang jadi PR kita bersama lah nanti dengan pemerintah kota atau juga nanti karena sungai itu kan sebenarnya di kita itu tidak hanya domainnya satu wilayah, karena dia melewati beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Dan nggak bisa saling lempar siapa salah di situ. Jadi kalau didekati hanya pemerintah kota juga sebenarnya agak kewalahan juga karena hulunya bukan di Banjarmasin, Banjarmasin itu hilirnya masih sehingga ada prihatin. Saya juga membawa tamu kadang-kadang dari luar juga dari luar negeri itu sih sebenarnya juga kalau bisa lebih bersih lagi dan itu yang menjadi PR kita. Yang kedua memang ada perubahan-perubahan perilaku para pedagang kita juga ya di pasar terapung yang pada saat berjualan itu ya beberapa kali kita ke sana memang sebenarnya dia asik transaksi di antara pedagang atau masyarakat yang datang. Tapi kali ini sebenarnya mungkin karena belajar ilmu marketing ya. Rayuan dengan pantun itu. Ya lebih agresif untuk kemudian mendatangi para pendatang yang para turis lah. Sana ya, para turis yang ke sana. Oleh karena itu memang satu sisi sebenarnya positif, tapi satu sisi lain juga harus dijaga jangan sampai orang merasa terganggu ya. Karena ada juga orang yang ke sana pingin privasi dikit, menikmati transaksi-transaksi yang normal. Kalau diserbu itu ya seperti pedagang asongan yang kemudian menawarkan secara rame-rame, itu juga mungkin barangkali jadi PR kita. Ya memang kita bisa terhibur ya, tetapi ada hal-hal tertentu juga dari sekian banyak rombongan itu yang bisa saja juga merasa terganggu untuk itu. Jadi ini juga ada perkembangan yang seperti itu yang tentu menjadi perhatian kita. Tapi sebenarnya kalau kita bicara filosofi dalam masyarakat Banjar ya, tentang pasar terapung ini memang banyak sudah penelitian dilakukan. Tapi ada satu masif yang berkesan itu sampai sekarang adalah para pedagang di pasar terapung itu adalah mayoritas itu perempuan. Dan mereka adalah perempuan tangguh. Ini para perempuan tangguh yang sudah subuh-subuh hari keluar ya, istilah kita mencari nafkah, sehingga gambaran ya di dalam masyarakat Banjar itu sebenarnya perempuan itu punya andil dalam ekonomi keluarga. Ya, sehingga di sini kalau kita nanti bicara tentang fikih lokal, ketentuan hukum di syariat di Kalimantan Selatan, itu juga ada kearifan lokal di sana. Nah, sehingga kalau dalam satu konteks hubungan yang istilah kita harta gunung gini di Pulau Jawa itu, kenapa di sini karena disetarakan antara perempuan dengan laki-laki di situ, karena memang peran perempuan itu besar di dalam ekonomi keluarga untuk itu tidak hanya di rumah, tetapi dia punya peran yang besar. Nah, yang kedua adalah semangatnya masih ya semangat dari para perempuan kita untuk bangkit dan tidak tergantung kepada istilahnya suami itu juga menjadi perhatian banyak para peneliti yang meneliti tentang kehidupan para wanita di pasar terapung itu. Nah, itu dalam tataran-tataran kerangka teori lah kalau kita di perguruan tinggi. Tapi dalam tataran filosofis ya banyak hal yang bisa diceritakan kearifan lokal terhadap sungai ini. Banyak beberapa istilah di sana karena pakai perahu, bejukung, itu ada orang Banjar mengatakan seperti ini masih.
kalau di dalam perahu ada orang yang diajak ke perahu itu nanti akan melubangi perahu, kalau tidak diajak dia lempari dengan batu. Ya, ini orang yang serba salah itu ya. Nah, itu sudah muncul. Artinya kadang-kadang ini menjadi perumpamaan di dalam masyarakat kita untuk menggambarkan ada orang-orang yang serba susah, diajak susah, nggak diajak juga susah gitu ya. Ini masih relevan dalam kehidupan politik kita barangkali di dalam konteks kita. Di era-era pendidikan di kita juga sebenarnya ya masih banyak hal juga perumpamaan terhadap sungai ini. Karena apa? Sungai ini kan sebenarnya menurut kita dia seperti pembuluh darah di kita. Nah, karena dalam konteks pembuluh darah mestinya itu harus dirawat untuk itu. Sehingga kita sebenarnya ingin masyarakat kita juga ya merawat sungai itu seperti merawat pembuluh darahnya. Dan banyak karya seni juga, lagu-lagu tercipta itu di sungai ini. Menginspirasi. Menginspirasi di masyarakat kita. Jadi itu yang kadang-kadang juga ya istilah kita jangan larut di sungai gitu ya. Larut itu apa ya Mas? Terbawa arus. Ya, terbawa arus gitu. Harus berani bersikap dan segala macam. Itu juga banyak ada aspek-aspek budaya yang kaitannya dengan edukasi. Baik, sungai adalah nadi atau pembuluh darah. Pemirsa, benar kan kata saya? Dalam kacamata beliau-beliau ini belum Pak Cip nih ya, belum Prof Cip ya. Pak Saifuddin itu dari mulai tadi perempuan luar biasa yang tergambar dari acil-acil di pasar terapung, termasuk sedikit kritik ya, mungkin itu harus segera agak disepakati bagaimana agar tetap menarik dengan pantunnya, berjualan juga bisa optimal, tapi wisatawan yang datang juga bisa lebih tenang gitu tanpa harus bingung dikerubuti. Pak Cip sebagai orang dari luar melihat ini seperti apa? Yang pertama memang ya Bang Saifuddin dan Mbak Diana. Yang pertama memang jujur saya terkejut karena semua di luar ekspektasi saya. Ya, ketika awal dulu entah sekian tahun yang lalu saya datang, saya melihat bagaimana belanja di pasar terapung itu pakai kayu dan masih bisa begitu ya, masih santai ya, pilih-pilih. Nah, hari ini luar biasa sehingga begitu sampai langsung begitu. Saya agak terkejut tapi lambat laun saya menyesuaikan. Tapi sebelum sampai di sana, memang ketika kita mulai bergerak dari Menara Pandang itu ya, kita mulai bergerak di situ, memang pikiran saya mengatakan jika saja sungai itu berubah dari sebagai bagian belakang rumah menjadi bagian depan rumah, maka sungai itu akan menjadi terpelihara. Dan itu sesaat saya berpikir seperti itu, Mbak Diana datang kepada saya memperlihatkan kampung biru, lalu kemudian kampung hijau. Saya berandai-andai, jika saja sungai itu menjadi seperti kampung biru dan kampung hijau sepanjang jalannya, maka konsep yang saya perkenalkan tadi, sungai bukan bagian belakang rumah, tapi sungai menjadi sesuatu yang di depan rumah, maka sungai itu akan menjadi bersih. Orang akan memelihara. Bahwa kemudian di situ akan ada yang mandi dan lain sebagainya, bisa kita tata, bisa kita lakukan sedemikian rupa gitu, untuk mencuci, untuk mandi, untuk segala kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi yang saya pikirkan adalah seperti itu, sehingga betul tadi Bang Saif katakan bahwa sungai itu bukan tanggung jawab semata-mata ya wilayah yang dilalui oleh sungai. Tapi harus secara terintegrasi, holistik, gitu ya, integratif, dikelola oleh semua wilayah yang dilalui oleh sungai itu. Kita tidak ingin terjadi seperti misalkan Sudan versus Mesir. Ya, Sudan akan menutup sungai Mesir sehingga sungai Nil sehingga Mesir kekurangan air, misalkan seperti itu kan mengundang persoalan, gitu ya. Nah, ini milik negara kita semua. Kerjasama antara instansi terkait dari hulu ke hilir, saya pikir ini menjadi sangat penting. Yang lebih penting lagi adalah perubahan mindset. Perubahan mindset saudara-saudara kita yang tinggal di tepian sungai. Kalau saja nanti perubahan mindset itu menjadi bahwa sungai adalah penghidupan, bukan kelengkapan hidup,
tapi penghidupan. Jadi dikembalikan ke nadi tadi Iya, ya. maka dia menjadi nadi penghasilan, Iya. gitu. Kalau itu konsepnya, maka saya yakin itu akan menjadi sesuatu ya. Itulah yang kita lihat. Misalkan gini, saya bandingkan di Amsterdam, gitu ya. Kalau kita cruising di Amsterdam, itu bukan tidak ada orang yang tinggal di sungai, ada, tapi dia dengan jukung yang baik, gitu ya, dengan perahu yang baik. Kamar mandinya tertutup, dia beraktivitas di kanal itu aman-aman saja, gitu. Nah di sini tentu mindsetnya sudah semaju itu, gitu. Nah barangkali juga tentu butuh waktu ya. Tidak, ini bukan soal hari ini dipikirkan besok terwujud ya. Karena sekali lagi ini adalah persoalan mindset. Persoalan mindset adalah persoalan-persoalan yang memang intangible, tidak terlihat oleh mata. Tetapi kalau itu dilakukan, insya Allah akan merubah, bukan hanya merubah si pelaku tepi sungai, tapi bisa merubah konstelasi kehidupan ekonomi di wilayah itu. Oke, baik. Kayaknya tentang sungai ini nanti akan kita bahas seri-seri berikutnya lebih dalam. Setelah diendapkan, beliau pulang ke Jakarta, kita lihat akan ada berapa catatan yang bisa dia. Tadi sungai sebagai nadi, tapi ini menjadi kritikan keras untuk kita semua, terutama mereka yang tinggal di pinggiran sungai. Ketika mengatakan bahwa sungai itu mereka mencintainya, bahkan harus dirawat. Kalau orang tua zaman dulu, karena di dalamnya itu katanya ada saudara dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata kalau perilakunya bertolak belakang dengan apa yang diyakini, maka ini menjadi PR kita semua. Dan ini tidak bisa kita tanggung jawab, tidak bisa kita serahkan hanya kepada pemerintah, karena kesadarannya ini kesadaran pribadi ya. Mudah-mudahan kita semua mampu merawat sungai yang menjadi keindahan. Tadi Pak Cip katakan, kalau sungainya itu dirawat, maka itu akan jadi sumber ekonomi, tidak hanya jadi nadi kehidupan dan penghidupan. Kita akan menuju ke Bukit Kiram. Perjalanan tadi ya. Tapi sebelum menuju ke Bukit Kiram, tadi PR satu lagi, kritikan kepada yang mungkin dinas atau yang berwenang menangani ini. Acil, kami cinta sekali sama Acil. Tapi biarkan wisatawan itu sama seperti dulu, bisa menikmati makan di sana. Pakai apa tadi? Pakai itu ya Pak, kawat. Pakai mancing. Ya, bisa makan untuk di sana, nggak harus cepat-cepat pergi karena bingung gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diatur karena kita cinta Acil, supaya penghidupan di Pasar Terapung juga tetap indah gitu ya di sana. Dan berkembang. Iya, baik, kita akan kembali, masih akan obrolan terkait perjalanan kita hari ini. Kita kembali sesaat lagi. Kopi 1000 inspirasi. Kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, kalau di segmen sebelumnya, ketika kita berbicara sungai, tapi tadi ada bunyi seperti truk lewat dan lain sebagainya. Karena saya ingin mengingatkan kembali, kita sedang berada di sini, di Kiram Park. Tertulis di sini ada kabar MTQ Nasional ke-19. Memang studio mini Duta Televisi akan hadir sebagai media partner lokal. Akan hadir ini di lantai 2 Cafe Kiram. Terima kasih Pak Saifuddin dan pengelola Kiram. Kami diizinkan untuk ada di sini karena nanti ada momen-momen penting yang akan kita kabarkan dari sini untuk pemirsa Duta TV terkait perkembangan di kegiatan-kegiatan MTQ. Nah, ke Kiram tadi dari sungai kita ke bukit. Nah, sebelum nanti mungkin ada edisi khusus tentang MTQ ya, kenapa Kiram jadi dipilih menjadi penyelenggara tempat MTQ dan lain-lain. Kita tadi sudah sampai ke puncak Kiram. Saya ingin tanya sama tamu dulu, Pak. Tanya tamu, untungnya tadi nggak dibawa pakai ojek ya. Tadi Pak masih pakai mobil double garden ke atas gitu loh, walaupun yang di belakang jerit-jerit gitu.
Pak Cipto, apa Ya. yang kesan yang dirasakan untuk sampai ke puncak kirab? Yang pertama luar biasa ya. Amazing ya. Amazing, amazing. Saya terus terang tidak membayangkan bahwa saya akan menemukan keindahan secantik kiram di sini. Terus terang, jujur saya tidak pernah bermimpi. Ketika Pak Bang Saipudin bercerita tentang kiram, saya cuma berpikir masa sih itu aja. Tapi I will prove it. Ya, saya harus membuktikan itu gitu ya. Ternyata begitu sampai di sini, saya terbengong-bengong, luar biasa ini. Luar biasa. Apa yang menjadi luar biasa? Yang pertama adalah manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan sehingga orang pasti menurut saya betah berada di sini. Apapun bagaimanapun cuacanya, ya itu soal penyesuaian, soal adaptasi. Tapi tempat-tempat yang ada itu dibuat sedemikian rupa menarik, dan yang lebih mengesankan saya pengelolanya adalah orang-orang muda. Orang-orang muda yang punya idealisme. Kalau Bang Saipudin umur sih boleh mungkin ya, seusia. Tapi pikirannya sangat muda. Artinya muda itu perspektif. Dia tidak hanya berpikir sekarang, tapi bisa 20-30 tahun yang akan datang, dan itu bisa kita buktikan. Misalkan seperti tadi, saya berpikir karena belum pernah naik ke perahu, ya, ke perahu Nabi Nuh perahu katanya. Nabi Nuh gitu ya. Saya bilang ke Bang Saipudin, seperti di tempat lain bisa dijadikan tempat untuk melihat bintang. Ternyata itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi kalau orang naik malam seperti ini begitu, kemudian bisa melihat bintang dan memandang bahwa langit itu tidak terbatas. Itu hanya bisa di sini. Karena kalau kita di kota, nggak mungkin. Cahaya-cahaya di sekitar kita sudah akan distract, nggak bisa kelihatan. Akan mengganggu. Ya. Gitu ya. Nah, untuk perenungan, saya pikir ini tempat untuk melakukan perenungan luar biasa. Luar biasa. Nah, dari tempat-tempat itu kan kita bisa membangun inspirasi baru. Ya, membangun inspirasi baru untuk melakukan sesuatu. Apakah sifatnya pribadi, apakah sifatnya pengabdian kepada lingkungan, bangsa, dan negara. Saya pikir ini sangat cocok itu untuk setiap orang untuk datang ke sini. Datang ke sini menikmati keindahan di sini. Sejuk, tertib, nyaman, tidak ada suara macam-macam, ya, tidak ada suara yang mengganggu. Mau dengar suara alam di sini begitu suara ya? Alam. Walaupun ini agak terganggu karena sedang ada persiapan untuk MTQ ya. Ini kan hanya insidental ya. Katakanlah nanti pre, lalu kemudian pelaksanaan dan post. Itu cuma berapa hari? Katakanlah 20 hari ya. 10 hari persiapan, kemudian mungkin nggak sampai 10 hari. 15 hari saja, 5 hari penataan ulang. Udah selesai lah 15 hari gitu ya. Tapi terlepas dari itu, maka ini adalah sebuah tempat yang luar biasa menurut saya untuk healing, untuk take picture ya, yang pada acil-acil tuh. Bukan hanya saja berpantun, nanti coba anak-anak muda yang senang untuk mengambil gambar, saya pikir luar biasa. Jadi malam hari, atas ya, malam hari tadi saya lihat ada tulisan welcome to Kiram, lalu kemudian ada perahunya dengan cahaya yang sedemikian rupa. Saya pikir itu Instagramable. Ada masukankah, kan tadi ada guest house-nya atau cottage-nya, apa yang kan itu betul-betul alamnya dari kayu dan lain sebagainya, itu seperti apa? Untuk cottage saya pikir luar biasa juga karena ada konsep ya, rumah dari batu, rumah dari bilik bambu, dan rumah dari kayu. Begitu saya datang, seperti saya datang ke Amerika, for the very first time saya ke Amerika, yang saya ingin lihat adalah bangunan rumahnya. Kenapa bangunan orang konvensional, tradisional di Amerika itu dari kayu? Lalu kemudian ketika saya ke sini, bayangan saya bukan kayu, walaupun ceritanya terus nanti masjid tidur di kayu, ibu cerita nanti masjid rumah kayu, ada masjid juga dari bambu, masjid dari bambu gitu ya. Ini betul-betul konsep back to nature, go green gitu ya. Saya pikir inilah sesungguhnya yang kita kenal dengan konsep kearifan lokal, mengoptimalisasi segala sesuatu yang ada di lokal sini, kemudian dijadikan sesuatu yang bisa menambah income, menambah devisa, dan juga menambah pengetahuan ya. Jangan lupa bahwa
wisata itu orang melakukan wisata itu istilahnya kan refreshing, Ya. ya refreshing, bukan depressing ya, gitu ya. Jadi Kalau harus tenang, segar, gitu. segar dan baliknya tuh refresh, Oke. kembali segar, bukan depres, tertekan. Ya, kalau Baik. sudah datang ke sini, wah katanya bagus, tapi ternyata Jengkel aja jengkel. bawaannya ya. Depress. Tadi perjalanan Kan depress. perjalanan ke sininya gimana? Nggak menjengkelkan kan? Menyenangkan. Menyenangkan, fasilitas oke ya. Luar Oke. biasa, luar biasa. Baik, Terima kasih Bang Saifuddin. Pak Saifuddin, tadi apa yang di-capture oleh saya sengaja tanya Pak Cipto dulu supaya Pak Cipto tidak terintimidasi dengan penjelasan Pak Saifuddin ya. Pak Cipto murni bicara apa yang menjadi penglihatan dan dirasakan. Pak Saifuddin, apa yang ingin Bapak komentari dari apa yang di-capture oleh Pak Cipto? Ya, Diana masih pemirsa dan pendengar kita ya. Jadi memang karena beliau ini kan melanglang buana ke beberapa belahan di dunia ya, dari benua Amerika, Afrika, Australia, Asia, itu udah dijajal oleh Masif. Jadi saya sengaja mancing ke kita ya, ada tes rasa Kalimantan yang belum dirasakan oleh beliau ya. Sekali lagi, ya coba aja datang kata saya, nanti kita akan bawa 2 tempat merasakan sungai dan merasakan pegunungannya untuk itu. Jadi memang ya pegunungan di mana-mana juga ada gitu kan untuk itu, tapi karena beliau kesibukannya ya di Jakarta dan itu selalu saja bertemankan gunung-gunung bertingkat dan sering posting foto juga di sana macet Jakarta ya kan. Nah, saya sering foto bahwa kita lengang di sini kan. Oh, ya, Kemana-mana cepat betul, gitu gitu. ya. Oke. Akhirnya memang kata saya coba aja datang ke sini dan alhamdulillah memang bisa datang. Dan memang agak susah ya, memang kadang-kadang tempat wisata itu dia tidak bisa dibandingkan apple to apple ya. Ya. Jadi Ada dia, khas memang ya ada lokalnya gitu. punya karakter tersendiri. Ada orang yang suka istilah kita tuh kenyamanan, ada orang yang suka petualangan juga. Jadi memang di kita ini sebenarnya Kirampak ini kan agak dikit ke petualang sih. Jadi bagi orang yang suka pleasure, yang leisure itu mungkin agak susah mungkin menerima dikit ya dengan kondisi-kondisi rumah kayu segala macam. Tapi bagi orang yang merasakan rasa Kalimantan yang Mas Cip katakan tadi di awal, itu kena sih di kita sebenarnya, ada dapat lah di situ. Nah, sehingga sekali lagi ya dinikmati aja suasana kekeluargaannya, suasana tempatnya gitu ya. Jangan dibandingkan dengan bintang 5, ya kan? Ya, jangan dibandingkan dengan hotel bintang 5, fasilitasnya, pelayanannya. Itu nggak nyambung gitu. Ya, Apa tadi istilah? Saya istilahnya? bilang sih begitu masuk kamar saya bilang ini more than bintang 5 karena kenyamanan itu tidak dinilai dari bintang berapa ya. Karena kenyamanan itu tidak bisa kita beli, tidak bisa kita bandingkan ya. Kita tidak bisa. Tapi begitu masuk saya kok menikmati ya. Atap saja, atap itu luar biasa loh. Sirap, ya. Baru pertama kali seumur hidup atap saya melihat sirap dari bawah. Biasanya langsung ditutup Langsung soalnya atap ya. gitu ya. Oke, baik. Jadi saya dapat pembelajaran. Iya. Luar biasa. Penasaran Inilah saya kan bilang, ini? Penasaran kan ya ini yang nonton ini seperti Ya, apa? kalau orang kita ngasihnya biasa ya kan, orang Jakarta bilang kok ada atap Kok ada? kayak gini ya. gitu ya. Begitu polos dan luar biasa ya. Baik, kita juga tetap akan nantikan tulisan karena kita tahu sepulang dari sini biasanya beliau berdua ini Pak Saifuddin dengan versinya, Pak Cip dengan versinya itu akan ada yang diendapkan dan ada yang akan dielaborasi lebih dalam. Story-nya Atap sirap aja bisa jadi panjang ceritanya. Mengapa? Tapi kalau Pak Saifuddin tadi katakan bahwa memang tidak bisa dibandingkan ya. Dan kalau ingin menikmati alam Kalimantan, walaupun ini sebetulnya sudah dengan fasilitas yang lebih dibanding yang kalau kita ke pedalaman yang lebih dalam lagi, yang betul-betul harus camping di hutan dan lain sebagainya. Ini masih ada fasilitas-fasilitas, tapi combine lah. Ada modernnya, tadi fasilitas modern yang mungkin yang setengah-setengah masih belum bisa untuk camping, tapi juga suasananya masih dapat. Betul. Tidak bermaksud muji-muji karena kita lagi ada di Kirampak, tapi hanya ingin menginspirasi ini bukan ya. soal memuji ya, kita kan bicara fakta. Fakta. Ya. Paling kalau akademisi kan bicara data, fakta, konsep. Nah, kan begitu kan, generalisasi. lengkap. Lalu kan kita punya teori bagaimana membangun. Baik. Dan itu kita temukan di sini. Baik. Kalau justifikasi dari publik, oh ini karena temannya memuji-muji ya silakan saja. Tapi kan ini fakta, kita bicara fakta. Bagaimana seseorang menikmati situasi, gitu ya. Ketika orang bisa menikmati situasi, itu segala sesuatu tidak bisa membeli rasa itu. Gitu.
Makanya tidak bisa dibandingkan apakah ini lebih enak dari bintang 5, apakah bintang 5 lebih enak. Nggak bisa. Tapi akan berkesan bahwa oh jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, tadi sungai dengan bukit itu begini gitu lah. Iya, Jadi ada justru rasanya di situ. yang spesifikasi adalah karena kita bicara tentang kirap, ya gitu ya. Saya merasakan bagaimana dengan berkendaraan, bagaimana dengan apa namanya kontur yang sedemikian rupa ya, gitu ya. Kemudian jalan kaki di antara kegelapan ada yang terang dan lain sebagainya. Saya pikir Lengkap berarti ya? lengkap lah, ya. nggak akan saya temukan di Jakarta. Nah, KTP sempat juga nih. Baik, bicara perjalanan wisata tidak mungkin kalau membiarkan perut keroncongan. Kuliner itu biasanya menjadi pelengkap. Dari mulai datang disuguhi dengan yang terkenal di sini ada lontong orari, soto Banjar, sampai kita bawa mewarung. Nah, ini kita ingin tahu kesannya dari Pak Cip dan mungkin nanti kita juga akan dengarkan filosofi mawarung orang Banjar itu seperti apa dari abahnya SKS Itox. Ini kita kembali sesaat lagi. Kopi 1000 inspirasi. Kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, tidak akan ada kesan kalau perut lapar. Ketika perut kita terpuaskan, biasanya pikiran-pikiran positif. Betulkah seperti itu? Pak Cip dulu, ini karena Pak Cip lagi jadi bintang tamunya ya. Kita ingin dengar dari Pak Cip tadi. Sampai kita kenalkan mawarung dengan makan nasi yang egois, saya bilang begitu. Karena nasinya memang nasi khas Banjar. Bagaimana Pak Cip kesan dari kuliner Kalsel ini? Ya, kalau dimulai dari situ pertanyaannya tadi, memang logika tanpa logistik ya nihil lah ya. Nihil lah. Malah akan jadi negatif pikirannya negatif. Ya. Depres bukan repres. Depresi kalau lapar, betul. Oke. Jadi memang cerita tentang penerbangan kami yang delay dan ketika delay saya kirim WA ke Nadia, saya bilang jika Anda terlambat melaksanakan perjalanan, gitu ya, maka sadarilah bahwa kita masih di Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau Anda berjalan itu tepat waktu, agak aneh gitu ya. Anda boleh bertanya di Indonesia kah Anda? Gitu. Tetapi terlepas dari itu, memang jujur transportasi dan sebagainya di negeri ini sudah membaik ya. Walaupun masih 1-2 mungkin karena pengaruh operasional bisa terganggu gitu ya. Sehingga kami dengan istri saya tiba di sini pukul 9 malam waktu landing gitu ya, waktu Indonesia Tengah. Sehingga sampailah kami ditawari ketemu dengan Mbak Nadia, ditawari mau langsung istirahat atau mau ke lontong orari. Okay. Oh, lontong orari dong. Karena logika nggak jalan nih tanpa logistik. Udah lama delay pula Udah ya. lama delay. Dan delaynya dulu bisa nyaman, dapat roti, dapat apa. Sekarang air saja satu botol. Oke. Nah, sampailah kami di lontong orari, melihat seperti besar sekali Pak. Saipudin ya, 2 seperti sepasang sendal katanya begitu ya. Iya, kalau saya pikir itu ikan gitu ya. Wah, ini memang Kalimantan betul. Lontong pun berbentuk ikan gitu ya, sirip ikan. Ketika kami lihat, Masya Allah besar sekali. Saya dan istri lihat-lihatan bukan karena cinta, tapi karena sanggupkah menghabiskan itu? Kami sudah terbiasa istri saya tidak makan malam, saya juga kalau makan sedikit sekali ya. Takarannya mungkin kalau sendok makan cuma 2 kali sendok makan gitu ya. Ini luar biasa besar. Kami pikir nggak akan sanggup kita makan. Tapi 1 kok enak, 2 kami lihat-lihatan lagi.
enak ya. Dan kabarnya akhirnya habis, Habis. gitu ya. Artinya top Luar ya. biasa, luar Oke, biasa. Ya, baik. gitu. Nah, itu tentang apa? Lontong ya. orari Iya. ya. Tapi secara umum makanan yang di Kalimantan Selatan tuh aman, nikmat, Oke lah, sedap, oke lah ya, oke lah ya. sangat oke. Lama Sangat lama bana katanya. Kalau bahasa sebelah. lama bana ya. Saya pikir semuanya oke ya. Oke. Kalau makanan itu tidak oke, maka katakanlah soto Bang Ahmad gitu ya, tidak akan mungkin sebanyak itu orang. Oke. Ya gitu. Luar biasa. Hampir Iya. semua makanan yang kami coba, kami rasakan, saya pikir luar biasa. Bahkan termasuk makanan yang barusan dibuat oleh teman-teman di sini ya, di Kafe Itu kira. Studionya di dua kafe. jempol juga. ya 2 jempol. 2 jempol. Ya. Kenapa saya katakan gitu? Saya nggak sengaja Pak Audi. Jadi Bang saya biasa kalau ambil ayam, Ya. itu cari potongan yang kecil. Hmm. Ya. Kalau mau nggak percaya, boleh tanya istri saya. Saya cari potongan kecil, sehingga di rumah kami kalau motong ayam, daging ayam itu dipotong kecil-kecil. Hmm. Gitu ya. Tadi tuh nggak sengaja ambil besar. Mau dikembalikan malu dong. Nggak enak, jadi saya biarkan. Habis. Jadi semua yang ada di piring Pak Cip selama perjalanan ini Selesai. habis selesai. Termasuk di tenda biru itu juga. Di ya. Wah, tenda biru Iya. juga. Jadi Luar kita biasa. bawa yang belusukan yang khas kita ya Pak ya. Tenda biru itu kan kesannya kalau bebek itik ya, Iya. atau bebek itu pedas. Oke. Tapi di sini enggak. Bumbu hitam dengan sedap dan Oke. nyaman sekali ya. Artinya Pak kita lulus membawa tamu. Amin. Nah, mudah-mudahan testimoni Pak Cip ini akan men-trigger, apalagi ini Betul. sebentar lagi. Ini Ya. insya Allah banyak rombongan kafilah. Iya. Karena kita akan Betul, MTQ betul. ini, kita berharap bisa di-share nih. Betul. Termasuk referensi tadi makan, Ya. ya mungkin ada yang akan hadir dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 20, tapi ada juga yang sebagai penggembira yang hadir hanya 2-3 hari saja Betul. gitu loh ya. Nah, Pak Saifuddin sendiri kita bicara ini langsung loncat sedikit ya karena waktu kita terbatas kepada teman-teman kafilah dari berbagai daerah yang akan hadir menghadiri MTQ. Pembukaannya insya Allah akan dibuka oleh Ya, RE1 ya. Presiden ya, RI1, RI1. Ini seperti apa persiapannya di sini dan juga kira-kira apa yang disarankan untuk tadi menikmati agar betul-betul refresh gitu lah, Ya. jangan depres. Jadi banyak hal ya. Kita ambil miniaturnya lah hari ini Hmm. ya. Miniatur tamu yang nanti berkunjung ke saat MTQ. Ada 2 venue-nya di Kirampak juga untuk pembukaan, venue besarnya, pembukaan dan penutupan RE1 dan RE2 insya Allah dijadwalkan akan hadir di situ. Jadi bagi nanti mereka bisa coba paket singkat kita ya, yang 2 hari ya, anggaplah 3 hari 2 malam ya. Iya. Mas Cipto dari Banjarmasin naik ke Kirampak ya, di situ dengan berbagai macam kuliner tadi yang kita suguhkan tadi. Dan itu nanti juga ada cerita-cerita yang insya Allah akan indah lah di dalam perjalanan singkat. Dan besok juga akan ke Martapura untuk cari souvenir ya. Dan silakan souvenir dari ribuan sampai jutaan ya. Dan juga tergantung pilihannya ya, gitu. Kayak itu juga banyak pernak-pernik kita di Martapura, dan kearifan lokal juga banyak kita temukan. Jadi ada dalam tanda petik ya menurut kita, karena juga sebagian Kalimantan Selatan itu terkenal dengan agamis ya. Martapura itu serambi Mekah. Masih itu jadi juga kita bisa menikmati suasana kebatinan spiritual masyarakat kita yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan khusus memang Diana di Kirampak ini kan nanti juga Duta TV kan akan mengkabari para pemirsanya, Dengan karena ini kita ya. sekarang berada di venue di lantai 2 Cafe Kiram yang nanti tempat sebagian untuk menyiarkan di lokal kita tentang perkembangan MTQ itu. Dan mudah-mudahan kita doakan berjalan lancar karena ini Amin. masih proses pembangunan. Ya, tadi Diana, bunyinya langsung dong Ya, semua proses gitu, dibangun. ya. Tapi terlihat megah ya Pak Cip ya. Luar biasa, ya. Semua rodersnya, Ya. panggung-panggungnya ya. Kalau boleh saya komentari, Pak Saifuddin, ini kan istimewa ya. Sepanjang pengetahuan saya tentang MTQ itu biasanya diadakan di tengah kota. Ya. Sure, ini di tengah hutan loh. Hutan yang tidak hutan gitu Iya, ya. iya. Baik, Artinya baik. kalau kita berdiri melihat Suasananya masih dapat suasana, Kalimantannya iya, ya. iya, Oke. Kalimantan, kesan Iya. Kalimantan itu luar biasa. Gitu. Iya. Ya. Saya pikir ini akan menjadi satu hal yang sangat menarik, bukan saja buat kafilah, tetapi juga para pendukung. Ya. Dia akan menjelajah tentang representasi dari Kalimantan. Saya pikir itu yang akan dia dapat, Bang Saifuddin. Luar biasa, insya Allah. Baik, di akhir
Kayaknya sih sebetulnya ini mah harus berepisode-episode, nggak apa-apa, ini adalah prolog ya. Karena memang kita perjalanan wisata, tadi kalau Pak Saifudin katakan 3 hari 2 malam, tidak mungkin diceritakan hanya dalam 1 jam. Betul. Dengan 4 segmen ini. Makanya kita akan nunggu tulisan-tulisan. Ini mah separuhnya sebetulnya kayak mengintimidasi beliau berdua, harus nulis gitu loh. Termasuk nanti kita akan bahas di SKSI Talks. Terakhir dari Pak Cip dulu, sepanjang perjalanan 3 hari 2 malam berada di sini, apapun itu dari tadi yang betul-betul harus pulang tuh nanti besok itu adalah dengan refresh. Apa yang ingin disampaikan baik untuk masyarakat Banua sendiri maupun juga untuk mereka yang akhirnya tergelitik untuk hadir ke sini. Baik. Yang pertama tentu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kami berdua, saya cuma bilang berdua karena saya bilang kepada anak saya, "Nak, ayah akan cek ya Kiram, nanti ayah akan ceritakan pada kamu dan kamu harus datang. Okay. Kalau bagus," saya bilang gitu. Agak bagus. Baru sampai saya langsung WA, "Kamu harus ke sini." Itu syukur saya kepada Tahadus Binima, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada Pak Syafudin beserta keluarga dan kru semua. Saya pikir luar biasa layanan yang kami terima di sini sejak kami datang sampai malam ini, dan insya Allah sampai besok kami akan kembali ke Jakarta gitu ya. The whole secara keseluruhan saya pikir ini perjalanan yang luar biasa. Jika MTQ dilaksanakan di sini dan Anda tidak bisa menikmati Kalimantan adalah sebuah kerugian. Okay. Jadi kafilah yang akan datang ke sini, kemudian para tim penggembira yang akan datang ke sini, saya pikir ini adalah kesempatan untuk menikmati Kalimantan yang sesungguhnya. Okay. Baik kulinernya, perjalanannya, maupun suasananya yang sangat-sangat welcome. Saya pikir ini adalah konsep local wisdom, local values yang luar biasa, dan ini harus dipertahankan sambil terus meningkatkan hal-hal yang kita anggap perlu diaktualisasi lebih baik. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Prof. Selamat Pak, sukses. Ya, baik, Pak Saifudin, apa yang ingin disampaikan dari perjalanan kita? Ya, kalau kita sih sebenarnya Diana ya berusaha untuk menerima tamu kita dengan sebaik-baiknya ya, dalam posisi sebagai sahabat, dalam posisi juga nanti menjadi dutanya kita, orang-orang luar kita jadikan duta untuk bercerita story tentang perjalanan kita, Banua kita ini, dan mudah-mudahan nanti para wisata di Banua kita ini bisa menjadi pilihan lah secara nasional. Karena salah satu Mas Cipto ini kan jaringannya tidak saja nasional, juga jaringannya internasional. Dan mudah-mudahan nanti Mas Cip bisa cerita ya. Insya Allah. Ada istilah orang kalau baik diceritakan, kalau tidak baik makan sendiri aja Mas. Tapi insya Allah ya Mas Cip ya. Ya sekali lagi ini kita berharap memang menjadi salah satu nanti ke depan kita kembangkan di kawasan Kiram ini menjadi pariwisata, dan udah mulai tumbuh kan tadi di sepanjang jalan objek-objek wisata dan ke depannya, dan inilah yang menjadi nanti satu perkembangan di Banua di Kalimantan Selatan Diana. Dan silakan nanti datang ya untuk kemudian menyaksikan MTQ yang mulai tanggal 9 sampai tanggal 20 nanti juga ada di Kirampak, dan kalau tidak sempat datang disaksikan di mana Diana? Di Duta TV pastinya. Kita akan ada kabar dari MTQ Nasional yang akan menghiasi layar kita tidak hanya satu kali ataupun mungkin juga hanya pada jam-jam tertentu, tapi kita akan update terus perkembangan. Tidak hanya yang di Kirampak karena memang lokasi MTQ ini ada di beberapa titik ya, termasuk di Kabupaten Banjar. Yang jelas SKSI Talks pastinya mensupport ini karena kehadiran atau pemilihan Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah itu juga menjadi etalase kita loh. Betul, masyarakat mudah-mudahan juga bisa menerima tamu dengan baik. Tadi mempersiapkan segala sesuatunya dan disiapkan saja. Ini adalah sebetulnya peluang untuk para UKM, IKM, apapun baik dari sisi wisatanya maupun tadi kulinernya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kami mensupport Anda, mari kita sama-sama mensupport Banua kita. Terima kasih Pak Cip, Pak Saifudin, kita pamit. Saya Diana Rosyanti, Pak Cip dan Pak Saifudin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SKSI Talk, cangkir kopi 1000 inspirasi.